Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu may yartada minkum an dinihi fa sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Bapak-bapak jamaah tadarus mushalah al-ikhlas yang berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, dan pada hari ini sehingga kita bisa berjumpa dalam kondisi yang penuh keberkahan insyaallah. Semoga Allah senantiasa membukakan pintu rahmat bagi kita, para pentadabbur Al-Qur'an, para orang-orang yang berusaha untuk senantiasa belajar Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita kelak akan memetik hasilnya di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa semoga senantiasa salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Bapak-bapak yang berbahagia, pada malam hari ini saya akan membacakan kitab Mizanul Muslim, tulisan yang disusun oleh Al-Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani tentang akhlak nih, tentang akhlak. Rasulullah SAW telah bersabda, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian di perkataan yang lain, sesungguhnya seorang hamba yang berakhlak baik akan mencapai derajat dan kedudukan yang mulia di akhirat, walaupun ibadahnya sedikit. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dari kalian dan paling dekat majelisnya dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Secara sederhana, akhlak menika napa? Akhlak menurut yang ditulis di kitab Mizanul Muslim, bahwa akhlak itu merupakan, kata akhlak itu merupakan bentuk jamak atau pluralnya dari kata khuluq bahasa Arab, yang artinya itu adab atau karakter. Kalau dalam bahasa kita tuh dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa khuluq yang dalam bahasa Arab artinya adalah adab atau etika, yaitu sesuatu yang mengendalikan seseorang dalam bertindak dan bersikap. Jadi istilahnya itu sifat lah, sifat perangai. Dan itu akhlak. Dan ternyata Rasulullah menjanjikan bahwa orang yang akhlaknya mulia, akhlaknya yang baik itu kedudukannya bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi derajatnya di akhirat kelak. Artinya apa? Bahwa ini Bapak Ibu, kalau kita menyadari bahwa hidup kita adalah ujian, bahwa Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala, siapakah yang paling baik amalnya. Maka ini kabar dari Rasulullah ini bisa menjadi bocoran bagi kita, kiat bagi kita, bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang baik kelak.
Karena dikatakan tadi bahwa seorang yang ahli yang akhlaknya baik bisa mendapatkan derajat yang mulia walaupun ibadahnya sedikit. Luar biasa mboten. Orang untuk mencapai ahli ibadah ya perlu dengan ketekunan gitu. Ketekunan sholat, puasa yang ngeleh gitu. Sholat ya perlu tepat waktu. Kayak komat harus sudah di belakangnya imam gitu. Berat atau mboten Bapak Ibu? Bapak-bapak. Kalau bagi saya termasuk berat juga. Kita harus memaksa diri itu. Ya semuanya ada perjuangannya. Nah ini Allah memberikan melalui lisannya yang mulia Nabi Muhammad SAW memberikan kabar. Salah satunya dengan akhlak yang mulia. Akhlak itu kan keseharian kita, gitu. Bagaimana kita bergaul dengan saudara, teman, kerabat. Bagaimana kita bersikap kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran, kepada orang-orang kafir sekalipun itu ada namanya adab. Nah, kalau adabnya baik, insya Allah kita akan mendapatkan derajat yang baik di akhirat kelak. Terus bagaimana supaya derajatnya atau adabnya baik? Tentunya kita juga mengikuti tidak lain adalah rambu-rambu yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, akhlak yang bagaimana yang bisa mendapatkan derajat yang mulia? Niko di dalam buku ini dikatakan bahwa akhlak asasi yang termasuk akhlak asasi yang paling pokok nggih punika yang difirmankan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 54 yang tadi saya baca. Kalau waosaken arti terjemahan itu nggih, terjemah tafsiriyah. Terjemah tafsiriyah surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai kaum mukmin, siapa saja di antara kalian yang keluar dari Islam, Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang dicintai Allah dan mereka mencintai Allah. Mereka bersikap santun kepada orang-orang mukmin, tetapi bersikap keras kepada orang-orang kafir. Mereka berjihad untuk membela Islam dan sama sekali tidak takut pada celaan siapapun. Itulah karunia Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Allah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui semua perbuatan kalian. Masya Allah. Mereka terjemah tafsirannya artinya terjemah yang sudah ditafsir sehingga memudahkan kita mentelaah maksudnya dari ayat tersebut. Nah, kalau kita perhatikan bahwa dari ayat tadi dikatakan bahwa jika ada orang yang murtad, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari agama Allah, artinya kalau ada orang yang murtad, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum untuk mengganti. Nah, ini yang dimaksud karakternya bagaimana kaum ini. Kaum yang mengganti karakternya bagaimana? Wa yuhibbunahu Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Karakter yang pertama itu mereka dicintai Allah gitu. Maka ini sudah jaminan. Berarti kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik mendapatkan dari derajat yang mulia, pertama kita harus dicintai Allah. Nah, supaya dicintai Allah bagaimana? Tentunya akhlaknya kepada Allah itu harus benar, bahwa mengakui bahwa Allah itu adalah sesembahan, tidak menyekutukannya di antaranya. Tidak musyrik itu salah satu syarat. Kalau dikatakan Allah mengampuni semua dosa, akan tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosa karena syirik itu. Jadi ini syarat utamanya supaya dicintai Allah. Pertama kita harus tauhidnya betul, tauhidnya sahih, hanya menyembah kepada Allah saja, tidak
menganggap ada kekuatan lain selain Allah. Tidak ada, misalnya kalau orang Jawa ya punya keris yang luar biasa itu akan mensekutukan Allah. Punya cincin yang misalnya merah delima bisa memerahkan. Kalau punya pemahaman yang seperti itu namanya masih mensekutukan Allah. Gitu. Maka akan tidak mendapatkan syarat untuk dicintai. Gitu. Maka bagaimanapun beratnya perasaan kita harus mengikis perasaan seperti itu. Sebagai dari saya, bapak saya dulu punya keris, punya pedang. Pedangnya namanya Islami, namanya Kiai Jamaluddin. Gitu. Kalau pakai itu bisa menghilang, dan ceritanya memang seperti itu. Tapi itu dulu. Tapi kalau kita paham, ingin mendapatkan derajat yang mulia, maka singkirkan itu semua. Karena Rasulullah dan para sahabat tidak menggunakan seperti itu. Bayangkan Rasulullah dilempar panah, kemudian tembus di pipi sini, dilempar tombak ya, tembus di pipinya, giginya tanggal gitu. Kalau orangnya kebal, nggak akan dapat seperti itu, gitu. Maka dalam Islam tidak seperti itu. Kecuali kalau memang mendapatkan, tapi tidak dengan cara mencari, namanya karomah. Karena dekat dengan Allah, kemudian tiba-tiba Allah kasih kemuliaan seperti itu. Dalam kondisi menghadapi musuh, Allah kasih pertolongan, yaitu karomah namanya. Tidak dicari, tapi karena mendekat kepada Allah, bukan karena perentaraan benda ataupun makhluk lain. Maka tauhid kita harus bagus, harus diperbaiki, sehingga menjadi syarat kita dicintai Allah. Kemudian akhlak kita harus baik kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah. Dikatakan bahwa barang siapa yang mencintai selain aku, selain Rasulullah, lebih dari cintanya kepadaku, maka imannya tidak sempurna. Itu Bapak Ibu mencintai keluarga nggih? Pasti toh, semua orang mencintai keluarganya, mencintai anaknya. Saya juga begitu. Tapi sebagai orang muslim, kalau ingin akhlaknya sempurna, kita harus menempatkan cinta itu dengan benar. Gitu. Cintanya yang pertama siapa? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, baru kemudian keluarga kita, ayah bunda, anak, dan macam-macam semuanya. Gitu. Emang kemudian juga harta. Emang pada dasarnya manusia mencintai harta juga ya. Sawah ladang, emas perak. Ya. Sebenarnya itu boleh, tapi dalam kerangka yang benar. Maka nanti akan mendapatkan syarat untuk dicintai Allah. Dan tentu juga mencintai Allah, kemudian Allah mencintai mereka. Kemudian mereka mencintai Allah, kemudian Allah mencintai mereka. Jadi memang harus mencintai Allah dan Rasulnya dulu, kemudian Allah mencintai. Kemudian selanjutnya akhlaknya bagaimana kepada orang muslim juga harus lemah lembut. Adillatin 'alal mu'minin, yaitu berlemah lembut kepada orang-orang mukmin. Ya, dengan bapak ibu, dengan ibu bapaknya, dengan kerabatnya, dengan saudaranya, dengan tetangganya, dan orang-orang yang beriman. Mereka berlemah lembut. Lemah lembut ya penjenengan pirsa sendiri, yang namanya orang lembut pasti tidak kasar, okay? Pasti menyenangkan, pasti nek ketemu ya pasti seneng gitu, karena lemah lembut. Orang ketemu ya kangen gitu. Sebaliknya kalau galak ya orang akan lari gitu. Jika kamu berlaku keras, niscaya mereka akan lari, itu ada ayatnya. Kemudian adillatin alal mu'minin aizatin alal kafirin, dan kemudian berlaku keras atau tegak kepada orang kafir. Orang kafir itu ada dua macam, kafir harbi dan kafir zimmi. Kafir harbi adalah orang yang memerangi Islam. Contoh sekarang jelas adalah Israel. Ini jelas itu. Kafir zimmi orang-orang yang ya memang orang kafir tuh, tapi mereka tidak memerangi Islam, bahkan ada yang sayang. Kita lihat orang-orang yang memperjuangkan Palestina itu tidak hanya orang Muslim saja. Bahkan kita malu kalau kita pikir-pikir, banyak orang non-Muslim sampai mereka menangis tolong kepada orang tentara Mesir ketika mereka mengadakan perjalanan untuk menembus Gaza. Mereka mohon, itu orang-orang Muslim, kenapa kalian tidak membantu mereka? Sebaliknya, orang-orang Mesir tidak mau membuka pintu, padahal yang Mesir orang Muslim. Yang datang ke sana
Ada yang muslim dan yang non muslim tuh. Nah, yang kafir seperti ini maka kita harus berlaku baik juga, menolong untuk kebaikan gitu. Tapi juga tetap tegas dalam akidah gitu. Kita mendoakan, kalau perlu mendoakan supaya mendapatkan petunjuk. Nah, sebaliknya kepada orang-orang kafir yang harbi seperti tentara salib misalnya, atau sekarang tentara Israel, maka akhlaknya bagaimana kaum muslimin? Akhlaknya ya keras terhadap mereka. Contoh yang paling nyata adalah mujahid di Palestina. Akhlak pada musuh ya menolak bahaya dengan cara apa? Membunuh mereka. Karena memang dalam peperangan innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah memberi diri orang-orang muslim untuk ditukar dengan surga. Yuqatiluna fis sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berjuang di jalan Allah, membunuh atau terbunuh. Ya memang sifatnya perang itu kalau membunuh ya terbunuh. Maka jangan ragu ketika di medan perang atau dengan orang-orang yang memang melawan kaum muslimin atau ingin mencelakakan kaum muslimin seperti Israel, maka ketika di medan perang maka sifatnya adalah membunuh atau terbunuh. Itu medan jihad. Beda dengan di tempat damai begini, jangan sampai nanti salah tafsir. Dikatakan dan bunuhlah di mana saja kamu berada. Kalau di terjemahan tafsirnya, di terjemahan Depak itu ada di Al-Baqarah ya. Dan bunuhlah di mana saja kamu berada, mereka temui orang-orang kafir. Kemudian kalau salah menerjemahkan di sini ketemu orang kafir dibunuh gitu, salah gitu. Tapi itu tafsirannya adalah di medan perang gitu. Jadi kalau nggak di medan perang, perang ya di medan perang gitu. Nah, itulah sifat kaum muslimin yang akan dicintai Allah itu terhadap musuhnya itu mereka keras gitu. Artinya musuhnya orang kafir. Kemudian adillatin alal mu'minin azizatin alal kafirin yujahiduna fisabilillah wala yakhafuna laumata laim. Dan mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Apakah orang-orang mujahidin sekarang itu dicela kemudian sama orang-orang di Indonesia misalnya? Ada yang muncul, itu jihadnya cuma jihad-jihadan, perang-perangan tuh. Itu hanya untuk menjual darah kaum orang-orang Palestina. Ada nggak yang mengatakan begitu? Banyak Bapak Ibu. Orang-orang yang mungkin tidak suka itu akan mengatakan seperti itu. Nah, mujahid tidak takut dengan celaan orang-orang yang suka mencela. Itu sudah disifatkan dalam Al-Quran. Mereka tetap berjuang gitu, walaupun orang-orang yang mencelakan mengatakan macam-macam. Seolah-olah kalau dalam pepatah dikatakan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Itulah karakter seorang muslim, karakter atau akhlak seorang muslim supaya dicintai Allah. Tadi sampai yujahiduna fis sabilillahi wala yakhafuna laumata laim. Mereka berjihad di jalan Allah, tidak takut dengan celaan orang-orang yang suka mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi mayasa. Itulah kebaikan dari Allah yang berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Maha luas rahmatnya dan Maha mengetahui siapa yang berjihad di jalan Allah. Nah, ayat tadi menjadi dasar bagi kita kalau kita mau bersikap sebagai orang muslim. Sebagai orang muslim, namanya tadi adalah akhlak hakikinya kaum muslimin seperti itu. Bagaimana? Pertama ya supaya dicintai Allah, kita harus berbuat baik dengan pertama harus menempatkan Allah sebagai Rob, sebagai sembahan, sebagai semuanya kita harus merasa kita diawasi. Kemudian tidak mensekutukannya. Kemudian mengikuti Rasulnya. Kemudian berbuat baik kepada orang-orang muslim, berlemah lembut, berbuat baik, tapi dalam dikatakan tadi azillatin, artinya berlemah lembut. Tidak hanya sekedar berbuat baik, tapi berlemah lembut. Sehingga orang di lemah lembut itu ya pokoknya senang lah. Gitu. Mengingatkan juga, kalau seperti kita sudah praktek, mengingatkan juga dengan lemah lembut. Itulah supaya karakter kita benar-benar sesuai dengan Al-Quran. Kemudian akhlaknya terhadap Al-Quran bagaimana membaca, mentadaburinya seperti sekarang ini.
mengetahui artinya, memuliakannya, meyakini bahwa ini adalah kalamullah, suci gitu. Tidak seperti buku-buku biasa. Jadi jangan diletakkan Yun Sewu, jangan diletakkan Al-Quran di bawah, letakannya di atas gitu. Karena kita memang menghormatinya gitu. Ahlaknya dengan di dalam majelis, pokoknya semuanya yang bagus-bagus diterapkan sehingga kita benar-benar lemah lembut, menyenangkan gitu. Kemudian yang tidak baik jangan dibawa. Insya Allah kalau itu kita terapkan, kita akan mampu mengamalkan akhlak yang mulia dan meraih janji dari Allah dan Rasul-Nya yang dikatakan tadi bahwa orang yang akhlaknya baik maka akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak-bapak, ngapunten. Oke, ngapunten. Pangapunten. Oke.